Mbak Kartini, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ayud. Ya, Selamat siang di sini, Bapak Ibu sekalian. jam berapa Mbak di sana? Sekarang jam 11.36. Jadi Qatar itu 4 jam di belakang Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat. Baik, mudah-mudahan bisa fokus ya Mbak. Jadi walaupun kita ada masalah, saya juga cerita tadi Mbak ini sedang ada problem juga. Tadi juga kita juga nyampaikan, saya tadi pagi baru kehilangan adik saya. Jadi jam 9 pagi tadi, jadi saya sedikit agak bingung gitu kan. Tapi alhamdulillah acaranya tetap kita berlangsung sesuai dengan schedule. Jadi duka kita Pak Ayud. terima kasih. Oh, ada Pak Joni. Iya. Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak Ayud berduka cita ya. Ya Pak Edi. Kita ya. Pak, ya. Jadi saya agak sedikit, tapi tetaplah kita berusaha fokus dengan apa yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan tidak menjadi hambatan. Untuk ini Mbak Kartini ini adalah diaspora di Qatar dan dia adalah ketua koperasi warga negara Indonesia yang ada di Qatar. Jadi kekuatan diaspora ini akan kita coba galang bagaimana bisa dikolaborasikan dengan teman-teman UMKM. Jadi kita di sini mengkonsolidasikan teman-teman UMKM yang teman-teman diaspora mencoba memasarkan produk-produk yang kita buat gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dapat pencerahan juga dari Mbak Kartini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan Mbak Kartini untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan. Baik, kalau bisa saya dikasih ini Pak, akses untuk share screen. Oke, sudah saya jadikan co-host Mbak. Oke, silakan. Baik, salam kenal ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan, saya Kartini. Kebetulan saya menjadi Ketua Koperasi Warga Indonesia Qatar. Jadi anggota koperasi tersebut, badan hukumnya di Indonesia ya, dengan surat surat SK dari Menteri Koperasi dan UKM. Dan anggotanya adalah diaspora Indonesia di Qatar atau mantan diaspora Indonesia di Qatar. Mantan diaspora ya, jadi bukan mantannya diaspora gitu. Nah, kemudian teman-teman yang tergabung di Quick ini ya, ini Quick ya, singkatannya Quick, itu mendirikan supermarket di Qatar. Nah, sebelum kita membahas tentang Quick itu sendiri, mungkin ada baiknya kita mengenal ya sedikit tentang Qatar, selain pandang tentang Qatar. Dari sisi geografi dan demografinya, politik, ekonomi, kemudian bagaimana sih diaspora Indonesia di Qatar ya, yang bisa dianggap juga oleh saya tentunya dari Quick Supermarket itu sebagai captive market gitu, walaupun tidak terbatas pada teman-teman diaspora Indonesia di Qatar gitu ya. Kita ingin memasarkan produk Indonesia ke semua warga negara yang ada di Qatar. Lalu saya juga akan memperkenalkan beberapa bisnis Indonesia yang ada di Qatar dan peluang produk-produk UKM Indonesia di Qatar. Nah, kalau mengenai geografinya seperti ini ya, mungkin Bapak Ibu juga, ini saya cepat aja, Bapak Ibu juga bisa lihat nanti di Google, kita tuh ada di Al-Jazira gitu ya, semenanjung Arab, dan berbatasannya yang darat itu dengan Saudi Arabia. Dan Qatar itu termasuk juga negara GCC di mana bersama-sama dengan Saudi Arabia, UAE, Oman, dan lain sebagainya, Bahrain, Kuwait, dan lain sebagainya ya. Dan saat ini penduduk Qatar itu hanya sedikit ya Bapak Ibu, sekitar mungkin tidak mencapai 3 juta. Lalu dari 3 juta, kurang dari 3 juta tersebut, mungkin 90 atau 85% itu adalah pendatang.
Jadi kalau bisa dibilang Qatari itu minoritas di negaranya sendiri ya. Jadi jumlah mereka dari populasi itu hanya maksimum mungkin 15%. Nah, areanya juga sangat kecil ya, hanya 11.000 sekian kilometer persegi. Namun yang menarik tadi dengan populasi tadi adalah yang tinggal di Qatar itu lebih dari 170 warga negara lain. Jadi kalau saya boleh sampaikan, Qatar itu adalah tempat display yang bagus ya untuk produk, karena semua bangsa semua bangsa ada di sana. Nah, kalau komposisi dari demografi, India itu yang terbanyak, kemudian diikuti Bangladesh, Nepal, dan juga kalau dari ASEAN, Filipina yang banyak orang-orang yang tinggal dan bekerja di sana. Ini sih angka ya, populasi dalam angka, tapi ini mungkin juga sudah tidak terlalu update karena ini dari tahun 2019 lah ya yang terbanyak. Sementara setelah itu pada saat adanya krisis harga minyak bumi, itu banyak sekali juga para ekspatriat yang sudah keluar dari Qatar. Karena perusahaan-perusahaan Qatar juga melakukan efisiensi dalam sumber daya manusia, khususnya yang ekspatriat gitu. Jadi kalau kita lihat di sini Indonesia itu pada saat itu ya tahun 2019 itu nggak sampai 1% populasinya di sana. Nah, ini sekadar mengenalkan Qatar itu memiliki Vision 2030 di mana pembangunan yang akan difokuskan adalah pembangunan sumber daya manusia, kemudian sosial, ekonomi, dan environment. Dari sisi politik, kemarin peristiwa yang terpenting adalah pada bulan Juni 2017 itu kakak-kakaknya Qatar ya, seperti Arab Saudi, UAE, Bahrain, juga negara Mesir itu memblokade ya dari akses darat, udara gitu itu diblokade. Padahal Qatar itu sangat tergantung sebetulnya ya untuk segala hal itu import dari Saudi dan UAE. Nah, kondisi itu sangat mendadak waktu itu, dan alhamdulillah per Januari kemarin itu sudah terjadi perbaikan ya, sudah dibuka blokadenya, dan karena adanya blokade yang berjalan 3 tahun itu mungkin blessing in disguise. Qatar akhirnya menjadi negara yang lebih berdaya gitu ya. Jadi sudah banyak farm ya, di mana food security itu mendapat perhatian utama. Jadi sudah ada farm baik untuk pengolahan susu atau untuk poultry dan daging ayam dan daging sapi, juga sayur mayur dan buah-buahan tuh udah mulai dilakukan oleh Qatar. Jadi waktu itu saya ingat misalnya ya untuk membuat pabrik susu dan mungkin juga untuk ternak sapinya itu sendiri, Qatar Airways digunakan untuk mengangkut sapi-sapi dari Australia gitu ya. Sampai akhirnya mereka bikin bikin farm dan fasilitas untuk pembuatan dairy product itu yang relatif hampir bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka. Nah, kalau dari ekonomi itu seperti kita ketahui juga ya, kalau negara-negara di Middle East mereka banyak beruntung dari sektor minyak dan gas dan juga industri derivasinya. Lalu tapi Qatar sebagai negara yang terkaya ya, kalau dari sisi GDP per kapita itu juga punya concern untuk diversifikasi investasinya. Jadi kalau di Indonesia ya, contoh yang di Indonesia saja kita tahu ada Ooredoo itu dari Qatar, kemudian Ooredoo Indosat ya, kemudian kalau dari banking ada QNB Indonesia, dan siapa juga yang tidak kenal airlines-nya ya, Qatar Airways.
itu. Nah, sekarang mengenai diaspora Indonesia di Qatar sebagai captive market. Ya, sebetulnya tidak ada data yang cukup akurat berapa sih jumlahnya teman-teman Indonesia yang ada di Qatar. Nah, seperti kebanyakan mungkin negara-negara Middle East, ada banyak juga teman-teman kita yang berprofesi sebagai pekerja domestik sehingga datanya tuh juga sulit diketahui ya. Tapi dari informasi yang sering disampaikan Pak Dubes saat ini, jumlah warga Indonesia di Qatar hanya tinggal sekitar 17.000 saja gitu ya. Dahulu pernah mencapai 38.000 gitu. Jadi hampir setengahnya lebih sekarang sudah berkurang. Nah, komposisinya masih banyak pekerja domestik walaupun negara kita sudah melakukan moratorium. Kemudian selain itu justru banyak juga teman-teman yang skilled and highly skilled di bidang minyak dan gas. Jadi banyak teman-teman yang merupakan Indonesian expatriate di Qatar dan bekerja di sektor migas dan industri derivasinya seperti aluminium dan lain sebagainya ya. Tapi banyak juga teman-teman kita yang milenial itu bekerja di bidang hospitality seperti menjadi hotelier gitu, dan ada juga sedikit di perbankan. Itu tadi mengenai diaspora Indonesia di Qatar ya. Memang captive market, tapi kalau kami tidak hanya berusaha menjual produk ke sana. Nah, mengenai bisnis Indonesia yang ada di Qatar, yang menarik di sini adalah bisnis-bisnis itu dimiliki oleh teman-teman yang juga bekerja di Qatar. Jadi para Indonesian expat itu yang memang punya jiwa wirausaha, mereka juga membuka usaha di sana ya. Biasanya ya seputar restoran Indonesia atau supermarket, dan baru aja ada salon dan spa. Tapi sayangnya karena situasi COVID ini, jadi baru sebentar launching, kemudian belum bisa dibuka lagi gitu karena peraturan pencegahan penyebaran COVID. Nah, jumlah bisnis Indonesia di Qatar ini cukup jauh lebih sedikit dibanding misalnya usaha-usaha Filipina ya. Nah, itu yang menjadi pemicu dari beberapa teman, termasuk saya juga, yang punya ketertarikan di bidang entrepreneurship untuk kenapa sih kita nggak juga buat usaha sehingga paling tidak bisa meningkatkan kerjasama ekonomi ya antara Indonesia dan Qatar. Nah, ini tadi Quick itu sendiri koperasi berbadan hukum di Indonesia, tapi kami bersama-sama mendirikan perusahaan WLL ya. WLL itu with limited liabilities atau setara dengan PT, perusahaan terbatas kalau di Indonesia, Quick Supermarket. Itu fotonya, ini yang di bawah Sukma Said itu adalah lokasinya. Nah, kalau di Qatar, bila kita mendirikan suatu usaha, kemudian bentuk usahanya PT, kemudian supermarket, ini di sebelah kanan ini yang ada 4 kategori itu adalah disebut aktivitas. Itu license perdagangan yang kami miliki. Saat ini seperti itu, tapi tidak ada tidak ada halangan untuk menambah atau menguranginya ya, sesuai dengan situasi dan kondisinya kita sendiri. Dan sementara ini kami masih lebih fokus di yang pertama dan kedua, yaitu makanan dan minuman, lalu buah-buahan dan sayuran. Kosmetik sedang dalam pembicaraan, kemudian home care itu kami belum fokus di sana karena mungkin juga kelihatannya tidak terlalu kompetitif ya produk Indonesia di sana untuk bidang home care. Nah, kalau tadi kalian ingin mengetahui untuk UKM yang potensial di Qatar, saya bisa sampaikan bahwa
karena banyaknya warga negara lain yang tinggal di Qatar, jadi sebetulnya produk apa saja bisa ini ya, bisa memiliki peluang. Jadi kalau misalnya saja batik ya, karena kalau Indonesia senangnya bicara batik gitu. Kalau batik mungkin untuk orang Arab mereka nggak suka gitu ya. Tapi di sana juga banyak orang Eropa, orang Amerika yang mereka tahu batik gitu. Jadi somehow mungkin dengan kreativitas ya bentuknya apa? Bentuknya mungkin fashion ya, garment atau misalnya tas, aksesoris gitu, bisa saja itu akan laku ya. Nah, jadi peluang-peluangnya kategori produk ya, kalau UKM saya lihat makanan minuman ya banyak yang kreatif gitu. Kemudian buah-buahan dan sayuran itu dua tadi kami memiliki license-nya. Fashion and accessories juga tentunya punya peluang karena saya rasa produk fashion merupakan di Indonesia itu penyumbang ekspor juga yang cukup besar ya. Lalu seni kriya juga punya potensi di di Qatar ya. Ini biasanya nih kategori produk UKM sekitar 4 ini ya kan. Kalau misalnya produknya itu bahan bangunan gitu, mungkin udah bukan udah bukan UKM lagi ya, karena perlu kecanggihan teknologi gitu yang mungkin hanya skala besar yang bisa melakukannya. Ini kira-kira yang produk-produk yang memiliki peluang. Nah, ini sekedar aja gambaran yang saya dapat dari websitenya Lulu di Qatar ya. Jadi ini termasuk ke dalam produk ranking atas, artinya fast moving gitu ya. Ini ada beberapa tropical fruit, ada kelapa, ini dari Thailand, ada nanas, ada manggis juga. Ya, ini snacks itu juga termasuk yang ini ya, fast moving di sana, biskuit. Nah, sekarang mungkin yang ini hal ini yang akan perlu perhatian dari teman-teman UKM bila ingin ingin memasarkan produknya ke GCC. Jadi tidak hanya ke Qatar tapi juga negara GCC lainnya untuk produk makanan dan minuman. Saya sampaikan makanan dan minuman karena yang saya ketahui ya, jadi kami import produk-produk ini sehingga kami tahu peraturannya. Yang pertama yang penting adalah label dari makanan atau minuman yang dalam kemasan ya. Nah, peraturan standar itu sendiri ada di dokumen ini GSO, ini dokumen persyaratan ya, aturannya Qatar, GSO 9 tahun 2013. Nah, yang terpenting adalah yang harus tertera dalam packaging itu, saya ada yang warna merah ya. Satu, nama produk ya, bukan nama brand. Kemudian kedua, komposisinya atau ingredient. Kemudian nutritional fact itu harus ada. Lalu beratnya berapa gram gitu itu harus ada. Kemudian nama produsen dan negara asal itu juga harus tercantum dalam packagingnya. Kemudian yang penting juga adalah shelf life yang terdiri dari 2 tanggal ya. Biasanya kebanyakan kalau kita lihat barang-barang Indonesia gitu hanya ada expiry date-nya. Tapi bila mau diekspor ke Qatar itu harus ada tanggal produksi maupun tanggal kedaluarsa. Jadi harus ada 2 tanggalnya dan itu harus cetak di packagingnya. Nah, kemudian ada juga bila produk itu memiliki instruksi atau cara penyimpanan, misalnya setelah dibuka harus habis dalam waktu 3 atau 4 hari gitu. Nah, itu harus juga dicantumkan di packagingnya. Nah, tadi Bapak Ibu lihat ada yang saya warnai merah. Nah, kenapa saya warnai merah? Itu harus ada terjemahannya dalam dalam bahasa Arab ya, jadi harus ada teks Arabik dari nama produk, komposisi dan negara asal. Nah, ini 3 aspek ini harus punya terjemahan dalam bahasa Arab atau ada Arabic text-nya, tapi tidak harus tercetak langsung
Jadi kalau memang tidak ada di packagingnya, itu bisa dibuat dengan stiker. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang memang sudah ekspor, paling tidak kan ada bahasa Inggrisnya ya, Indonesia Inggris gitu. Nah, tapi kalau kemudian ada kesempatan mengirim ke Qatar, mungkin belum waktunya untuk membuat packaging baru gitu ya, bisa ditambahkan dengan stiker untuk dengan teks Arabik dari nama produk, komposisi, dan negara asal. Gitu. Ini aturannya ya, dan ini sangat penting teman-teman, karena di Qatar pun sekarang cukup strict. Tadi saya sampaikan ini juga saya ada kendala di sini yang harus karena misalnya tanggal produksinya tidak ada di packaging, saya mendapat masalah gitu ya dalam clearance dari import yang saya lakukan gitu. Itu jadi perlu sekali diperhatikan, karena di Qatar itu setiap adanya violation seperti itu, ininya ya akan kena denda ya, dendanya jadi cukup besar juga gitu. Nah, ini tadi masalah kedaluarsa ya, shelf life itu sudah saya sampaikan tadi bahwa harus ada 2 tanggal. Itu ada dari GSO 150 angka 2 ya, jilid kedua yang tahun 2013. Kemudian kalau makanan, penggunaan makanan dan minuman juga ya, penggunaan aditifnya juga tercantum di GSO 2500 ya tahun 2015. Jadi teman-teman kalau bergerak di bidang makanan dan minuman harus punya referensinya ini gitu. Jadi apa-apa saja peraturan yang ada yang disyaratkan oleh GCC. Nah, kalau mengenai fashion ya, kalau di negara Arab fashion itu yang banyak ya, tentunya banyak juga muslimah di sana. Abaya itu salah satu potensi. Jadi karena kalau misalnya fashion biasa tentunya ada juga ya ininya, ada juga pasarnya, tapi brand seperti Zara, Mango dan lain sebagainya itu cukup juga merajai pasar gitu ya. Jadi mungkin ambilnya bisa abaya, tapi Indonesia itu kan terkenal sangat kreatif ya, dan abaya ini juga very particular ya. Saya jarang lihat wanita-wanita muslimah di sini menggunakan abaya warna-warna. Jadi semua tetap hitam ya, baik itu lokal Qatari atau juga wanita muslimah yang lain gitu. Jadi mereka tidak memakai misalnya abaya dengan motif atau abaya warna pink, itu nggak ada. Jadi semuanya hitam, tapi ada aksennya gitu ya. Aksennya macam-macam, ada yang bling-bling, ada yang motif dari mungkin fabric lain, ada yang dengan sulaman gitu ya, ada yang dengan motif gitu ya. Nah, jadi seperti itu, dan aksen tersebut ada di abayanya sendiri dan juga di scarfnya ya. Gitu. Nah, biasanya kebiasaannya bukaannya depan gitu yang lebih banyak. Ya, jadi kalau untuk Indonesia dengan kekayaannya di aksen seperti tenun batik itu bisa jadi aksen ya, bisa juga dengan bordir atau payet atau bahkan lukisan gitu. Nah, kalau untuk aksesoris, Qatar sendiri punya banyak histori ya dengan mutiara. Dulu mereka itu salah satu sumber penghasilannya ada di mutiara kan ya. Tapi sekarang jarang sekali ada pengrajin mutiara gitu. Jadi dengan adanya historis itu saya perkirakan produk aksesoris dengan mutiara itu sangat potensial gitu di Qatar ya. Banyak juga sih yang emas ya, tapi mungkin kan kalau emas ya you have to be there gitu ya, nggak bisa kan harus benar-benar involved gitu. Tapi kalau sekedar biasanya UKM kan ekspor ya, kalau
ekspor mungkin yang nilai nilai tambahnya bisa dimaksimalkan, dan itu adalah perhiasan yang misalnya mutiara memang juga di seluruh dunia sudah kenal, kemudian tinggal tergantung desain dan paduannya apa gitu ya, dan kualitas mutiaranya. Mungkin juga dan selain aksesoris untuk wanita, tasbih itu juga sangat potensial ya dibawa-bawa oleh semua. Kalau kaum pria itu selalu sering ya saya lihat mereka kemanapun gitu ada megang tasbih gitu. Nah kalau art and craft ini saya ambil memang dari kalau nggak salah dari salah satu katalog waktu itu saat yang memang eksis gitu ya, pernah ada tapi mungkin sudah cukup lama dijual di Qatar gitu, mungkin dari home center. Pokoknya ini adalah produk yang real, pernah dijual, pernah ada di Qatar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini kan mungkin juga Indonesia bisa ya produk seperti ini. Hal pernak-pernik rumah itu banyak sekali diminati di sana. Sepertinya orang sering berganti-ganti home accessories gitu. Dahulu sih pada saat saya udah lama sekali di Qatar, dahulu sih kebanyakan datang dari Jerman, Italia gitu ya, tapi kesininya sekarang sudah barang-barang dari China dan India gitu. Nah mungkin Indonesia bisa juga memanfaatkan. Yang perlu dihindari mungkin gambar-gambar bentuk manusia dan makhluk hidup ya, karena itu mungkin juga terbatas. Walaupun ini di gambar kita lihat ada burung ya, gitu. Tapi biasanya flower, hiasan tuh yang flowery itu mungkin lebih banyak, lebih netral gitu. Kemudian perlu juga keunikan. Karena kita juga sumber daya kayu dan metal juga banyak, di sini pun juga potensial ya, dan finishing gold itu juga memiliki pasar yang cukup besar. Nah ini sedikit saran-saran saya bagi UKM dalam membuat produk ya, kalau UKM yang produsen gitu ya. Mungkin paling tidak dalam packagingnya sudah menggunakan bahasa Inggris kalau memang mempunyai visi untuk dipasarkan secara global, paling tidak memiliki keterangannya dan lain sebagainya itu sudah berbahasa Inggris. Kemudian brand dan merek jangan terlalu complicated gitu ya, jangan terlalu panjang, dibuat simple tapi yang relevan dan mudah diingat oleh masyarakat internasional. Nah, kemudian packaging tuh harus kreatif, harus eye catching, harus menarik dan sesuai dengan zamannya ya. Dan saya rasa sesuatu yang kreatif tuh nggak harus murah gitu ya, nggak harus mahal gitu ya. Jadi murah pun bisa asal kreatif, nanti akan eye catching gitu. Nah, penggunaan cerita atau storytelling tentang produk itu juga perlu gitu. Misalnya produk makanan yang memang makanannya Indonesia banget gitu ya. Jadi mungkin di packagingnya bisa disebutkan itu terdiri dari apa, kemudian apa benefitnya makan makanan itu misalnya ya. Kemudian sudah ada kecenderungan untuk memilih produk yang lebih sehat, dan juga kesadaran terhadap produk yang ramah lingkungan gitu. Misalnya kalau makanan itu yang tidak lagi digoreng tapi di bake ya, kemudian less or no sugar, kemudian gluten free dan lain sebagainya. Nah, itu saya rasa cukup sekian ini sharing saya. Ini di sini ada kebetulan bulan Maret atau Februari ini. Maret itu Quick Supermarket sempat di cover oleh koran lokal ya, karena memang Quick Supermarket itu
memiliki dua misi. Satu adalah menjadi platform untuk berlatih bisnis bagi anggotanya, dan kedua kami ingin memperkenalkan atau menjadi pintu dari produk-produk Indonesia yang berkualitas. Itu jadi diaspora Indonesia di Qatar itu memang juga merupakan captive market yang kita harapkan membeli produk-produk kita dan juga membantu mempromosikan ya. Misalnya kalau ada kirim-kiriman makanan atau memperkenalkan atau silaturahmi gitu ya ke teman yang non Indonesia, kami harap juga mereka bisa memperkenalkan produk Indonesia ke teman-temannya yang non Indonesia, dan jadi tidak hanya menjadi customer kami tapi juga menjadi salesperson kami, bukan hanya kami quick tapi juga menjadi salesperson dari Indonesia. Itu saja Pak Ayud pemaparan dari saya, dan saya mohon maaf mungkin juga saya nggak bisa terlalu lama di sini karena masih ada ada masalah yang harus ditangani juga ya. Mungkin saya masih bisa spare waktu untuk tanya jawab sebentar. Terima kasih banyak Pak Ayud. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Kartini. Waduh, betul-betul lengkap, komplit, paket komplit gitu. Jadi betul-betul memberikan informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman kita UMKM di Indonesia. Terima kasih banyak Mbak.